Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024.
Terkait sosok Agus Buntung, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai dia adalah orang yang berbahaya. Pasalnya, sosok yang menjadi korban pelecehan seksual olehnya lebih dari satu orang. Berdasarkan laporan dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, korban dari tindakan bejat Agus Buntung sudah mencapai 15 orang. Bahkan, ada 3 korban yang masih di bawah umur. Orang ini adalah orang yang super berbahaya, kata Reza pada Kamis, 5 Desember 2024. Karena itu tetap dengan menaruh rasa hormat dan simpati atas keterbatasan fisik yang dia miliki, tetapi dengan pemahaman orang ini adalah pelaku kejahatan serius yang sangat berbahaya, sambungnya. Ia mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penindakan serius terhadap Agus. Terkait kondisi itu, Reza pun meminta agar pengawasan terhadap Agus diperketat. Maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang. Kendati diberlakukan tahanan rumah sekalipun, pengawasan tetap dilakukan secara melekat agar kejahatan yang serius itu tidak berulang, ungkapnya. Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih sendiri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama mode sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Mode iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kah? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan? Ika tanya. Saya tidak suka orang lemah, lep air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu? Tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa sholat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak sholat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri, benar gak? Nekat karena hal sepele, kakak mau nekat? Bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Betobatlah, Ika tanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak, biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung.